perkenalkan nama saya Simahanini dengan NIM 30425-106. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menceritakan sejarah masa keemasan Islam atau biasa yang disebut The Golden Age. Simak video berikut untuk pelajari sejarah Islam. Masa ini adalah periode di mana umat Islam tidak hanya unggul dalam bidang agama, tetapi juga menjadi pelopor kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, seni, ekonomi, dan pemerintahan. Mari kita jelajahi bagaimana Islam menjadi cahaya peradaban dunia pada masa itu. Nah, di sini bagian yang pertama saya akan membahas awal munculnya masa keemasan Islam. Masa keemasan Islam dimulai sekitar abad ke-8 Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi. Periode ini terjadi setelah berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah dengan pusat pemerintahan Baghdad. Khalifah yang paling berperan besar dalam memajukan ilmu pengetahuan antara lain adalah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Di masa mereka, Baghdad menjadi pusat intelektual dunia yang dipenuhi oleh ilmuwan, filsuf, dokter, dan penerjemah dari berbagai negeri. Salah satu lembaga yang sangat terkenal pada masa itu adalah Baitul Hikmah, yaitu semacam perpustakaan besar sekaligus pusat riset dan penerjemahan buku dari berbagai bahasa seperti Yunani, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah menjadi simbol semangat ilmiah umat Islam dan bukti bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Selanjutnya memasuki bagian yang kedua, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan pada masa keemasan Islam mencakup hampir semua bidang ilmu. Berikut beberapa di antaranya adalah 1. Ilmu kedokteran. Umat Islam mengembangkan ilmu kedokteran berdasarkan karya-karya Yunani, tetapi juga menambahkan penelitian baru. Tokoh-tokoh penting seperti Ar-Razi, penulis kitab Al-Hawi, ensiklopedia kedokteran terbesar pada masanya. Ibnu Sina, Avicenna, penulis Al-Qanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, yang menjadi buku rujukan kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Yang kedua adalah ilmu matematika dan astronomi. Ilmuwan muslim memperkenalkan sistem angka Hindu Arab dan konsep aljabar. Tokoh pentingnya adalah Al-Khawarizmi, bapak aljabar dan asal kata algorit. Dalam bidang astronomi, Al-Battani menemukan cara mengukur jarak bintang dan gerakan planet dengan sangat akurat. Yang ketiga, ilmu fisika dan kimia. Ilmuwan seperti Jabir ibn Hayyan dianggap sebagai bapak kimia modern. Ia mengembangkan metode eksperimental dan menemukan zat-zat kimia seperti asam sulfat dan nitrat. Konsep laboratorium ilmiah pertama di dunia juga berasal dari tradisi ilmiah Islam. Yang keempat, filsafat dan pemikiran. Filsuf muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd Averroes mencoba menyatukan ajaran Islam dengan filsafat Yunani, terutama pemikiran Aristoteles dan Plato. Pemikiran mereka kemudian memengaruhi filsafat Barat pada masa Renaissance. Yang kelima adalah sastra dan seni arsitektur. Dalam bidang sastra, munculnya karya-karya seperti Alf Laylah wal Laylah, 1001 Malam, yang mencerminkan kekayaan budaya Arab. Dalam arsitektur, berdirilah bangunan megah seperti Masjid Cordoba di Spanyol dan Istana Alhambra di Granada. Bangunan-bangunan itu menunjukkan perpaduan indah antara seni, ilmu, dan spiritualitas Islam.
Selanjutnya memasuki bagian yang ketiga, yaitu faktor penyebab kejayaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya masa keemasan Islam, antara lain: 1. Dukungan penuh dari para khalifah. Para penguasa seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun sangat menghargai ilmu. Mereka memberikan dana besar untuk penelitian, penerjemahan, dan pendidikan. 2. Sikap terbuka terhadap ilmu dari luar. Umat Islam saat itu tidak menolak pengetahuan dari peradaban lain. Sebaliknya, mereka mempelajarinya, memperbaikinya, lalu mengembangkannya. Yang ketiga, peran bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan internasional. Buku-buku sains, matematika, dan filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan disebarkan ke seluruh dunia Islam. Yang keempat, kondisi politik dan ekonomi yang stabil. Kekhalifahan Abbasiyah memiliki sistem pemerintahan dan perdagangan yang kuat, memungkinkan masyarakat hidup makmur dan fokus pada pendidikan serta riset ilmiah. Yang kelima, motivasi dari Al-Quran dan hadis. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk berpikir, meneliti, dan mencari ilmu, seperti firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Inilah dasar spiritual yang menggerakkan semangat ilmuwan muslim.